berarti Bu Ayu itu dari kecil emang udah punya kepekaan terhadap sesama ya, entah itu memang manusia atau... Ya bener. Ya bener Bu Ayu. Sesama makhluk ciptaan Tuhan. Bener. Maksudnya Bu Ayu, Ibu Ayu itu dari kecil udah peka terhadap sesama makhluk ciptaan Tuhan. Mau itu sama manusia, sama binatang, sama hewan. Aku aja nggak sepeka itu. Tapi beneran Bu, kalau Ayu Dewi itu memang punya tingkat kepekaannya terhadap sesama itu atau terhadap lingkungan itu tinggi. Kalau masih kecil ingat-ingat kelakuannya Bu Ayu. Waktu kecil dulu ngenang-ngenang masa lalu, paling ingat waktu ngapain sih Bu Ayu, bukan sekarang, tapi waktu Bu Ayu mungkin masih kecil, masih SD, masih SMP. Kan ada memori-memori yang kita sama mama kita tuh ya nggak akan bisa lupa lah gitu. Banyak ya ibu saya tuh, banyak banget ngajarin hal-hal yang menurut saya bisa membuat saya jadi seperti sekarang. Hal-hal prinsip lah. Dan yang pasti beliau yang membuat saya kuat sampai saat ini. Sebagai seorang wanita dan gak tergantung sama siapa-siapa, saya berdiri di atas kaki saya sendiri. Itu beliau yang selalu ajarin. Tapi yang paling saya tuh suka mikir, sedih, dari uang, tenaga itu gak akan pernah habis gitu buat saya. Selalu ada, walaupun sebenarnya juga gak ada. Karena kan saya juga bukan berangkat dari keluarga yang berkecukupan kan. Cuman kayaknya setiap saya mau sekolah ini, sekolah itu selalu diadain gitu. Dan beliau selalu nganter jemput saya dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Nggak ada capeknya untuk seorang ibu kan. Apa ya, saya nggak tahu bisa seperti itu atau enggak untuk menjadi seorang ibu. Jadi saya nggak, ya saya takut aja gitu kalau saya belum bisa memberikan yang terbaik. Ternyata di hari ibu ini mamanya Ayu Dewi datang ke Dahsyat khusus buat anaknya tercinta. Kalau ibu tadi mendengar isi hatinya Ayu Dewi yang terdalam di hari ibu, katanya ibu itu antar jemput dari kecil, selalu mencukupi segala kebutuhan Ayu. Ya, itu harap dimaklumi dan itu mungkin akan dilakukan oleh seluruh ibu-ibu di dunia ini karena saya hanya punya anak satu dan kita tuh sepertinya semua hidup mati kita tuh hanya untuk anak. Saya tuh mulai dari dia 3 tahun sekolah sampai dia tamat SMA, sampai dia mahasiswa, sampai akhirnya dia kerja pun saya masih tetap antar jemput karena begitu khawatirnya saya sebagai seorang ibu untuk menjaga keselamatannya dia. Jadi saya merasa nyaman kalau saya antar dia pergi. Jadi sampai kerja? Sampai dia mulai foto, dia mulai dapat iklan, dia mulai foto-foto, casting semua saya antar. Sampai saya sempat kerja kantoran, itu saya kerja ya, saya dari rumah diantar. Saya lagi kerja, kalau kerja kantoran kan ada istirahat itu jam 12, saya lagi makan siang, ke bawah lah beli apalah. Terus kata tukang kantinnya, "Bu, Bapak sama Ibu tadi baru ngopi di sini, masa orang kerja kantoran ditungguin?" Ya itulah ibu saya, tapi memang unik banget ya. Tapi ada satu pelajaran yang saya nggak akan pernah lupa. Waktu saya sekolah, kebetulan memang saya tuh sekolah selalu di tempat-tempat yang alhamdulillah bagus. Tapi ibu saya selalu bilang, "Kamu harus ingat ya, kamu memang sekolah di tempat-tempat yang baik, tempat-tempat orang kaya. Tapi kamu bukan orang kaya. Dan kamu harus ingat itu. Kalau kamu mau sukses, kamu harus berusaha." Jadi yang paling saya ingat itu, oke. Kalau saya mau berhasil, saya harus berusaha. Gitu. Kalau ibu kan pasti nggak akan pernah lupa ya sama anaknya. Kalau Ayu Dewi, kalau yang dulu nakal-nakal
kecilnya Ayu Dewi itu yang ibu suka gemes gitu, yang bikin ibu suka marah. Ya mungkin bukan marah ya bahasanya kalau sama anak ya. Suka jadi itu tuh kalau Ayu Dewi lagi ngapain sih Bu? Ya, pernah sekali. Dia tuh, saya pergi bertiga sama bapaknya. Di tengah jalan itu mobil kita itu di belakang mobil kuda ya, binatang. Jadi truk bawa kuda. Lah kaki kuda itu nyangkut gitu ke belakang. Dia masih umur 3 tahun. Nangis tiba-tiba. Ibu, kenapa? Kaki kuda itu sakit, berhenti, Bapak berhenti. Jadi Bapak tuh nyalip truk itu, bilang sama supirnya, Pak berhenti, kaki kuda kejepit. Jadi truk itu berhenti, kudanya ditarik, baru dia diem. Enggak, dia nangis sampai nangis. Itu yang saya bilang, ampun Ayu. Tapi aku mah gak pernah ngeselin. Ya Allah. Oh berarti Bu Ayu itu dari kecil emang udah punya Iya. kepekaan Iya, terhadap betul. sesama ya, entah itu memang manusia atau Ya bener. Ya bener Bu Ayu. sesama makhluk ciptaan Tuhan. Bener. Maksudnya Bu Ayu, Ibu Ayu itu dari kecil udah peka terhadap sesama makhluk ciptaan Tuhan. Mau itu sama manusia, sama binatang, sama hewan. Aku aja nggak sepeka itu. Tapi beneran Bu, Iya. kalau Ayu Dewi itu memang punya tingkat kepekaannya terhadap sesama itu atau terhadap lingkungan itu tinggi. Waktu itu pernah kita syuting, ada asap-asap Bu. Iya. Lagi syuting nih di salah satu tempat. Emang ceritanya tuh heboh deh. Iya. Ada asap yang tembakan Gas air mata. Kita lagi syuting. Ya mungkin biasa kali dilakukan oleh masyarakat sana ataupun dari tim sana. Iya. Terus tiba-tiba mungkin karena di sana lagi ada syuting dahsyat. Jadi yang nonton itu tuh kan ada anak kecil, ada ibu-ibu. Nah, si Ayu Dewi tuh marah karena tembakan gas air matanya itu kan ke anak kecil. Iya. Dia Ayu Dewi marah-marah, dia nggak mau syuting dahsyat, dia pulang katanya. Dia nggak mau karena melukai anak kecil. Buat aku, Ayu Dewi ngapain sih marah-marah? Tapi pas aku pulang, ternyata memang Ayu Dewi itu punya tingkat pekanya tinggi banget loh. Jadi dia nggak pengen kalau ada orang lain tuh tersakiti. Dia emang hebat. Baik ya. Ibu kalau kisah asmaranya Ibu Ayu dulu itu Kalau kisah asmaranya dia lucu. Oh. Jadi dia Lucu gimana Bu? lucu. Jadi waktu dia SMP itu dia udah mulai pacaran. oh SMP. Jadi saya itu kan antar jemput dia. Jadi kalau dia pulang sekolah, bel bubar, dia tuh nggak langsung pulang. Dia senderan di pintu belakang. Ibu tunggu sebentar, saya pikir mau apa. Nggak lama datang itu temannya, berduaan ngobrol. Cukup. Ibunya duduk di supir nungguin. Oh. Jadi ibu saya tuh nungguin. Setiap hari. Saya pacaran tuh ditungguin, Iya. saya ke mall ditungguin. Iya. Jadi aman ya, buat saya tuh aman. Pernah lupa, waktu itu kalau nggak salah ini ya Bu, ceritanya mau Valentine-an anak SMP. Nonton, lupa ada ibunya, sampai jam 11 malam ibunya nunggu sampai ngantuk-ngantuk di mobil. Di mana? Di mall ada, saya akhirnya baru pulang. Dia lupa. Kalau ada ibunya. Ibu nungguin dari awal. Nunggu. Ya, Tapi nggak apa-apa. Tuh ibunya mah khawatir nungguin terus ya. Malam pertama ditungguin nggak Bu? Tapi enggak, kalau malam pertama nggak ditungguin sama ibu. Didoain biar cepat-cepat punya anak. Akhirnya udah keluar deh Akila tuh. Cepat Bu Ayu mah malam pertama langsung bulan depan langsung alhamdulillah ibu ya. Itu karena doa ibu tuh. Malam pertama didoain. Untung nggak ditungguin. Ya namanya juga orang tua itu memang sama, istri saya juga gitu. Mama Rita tuh, sama lah kayak mama ke Ayu. Ya kalau punya anak perempuan harus digituin. Iya, kalau saya mah, ibu saya mah cuek-cuek aja sama saya ya. Ya kan anak laki. Oh, anak laki. Lagian kan udah ada ibu-ibu yang lain yang ngurusin kamu. Maksudnya ibunya Gigi sekarang gitu. Dede baik banget deh nuang-nuangin teh. Iya Bu. Anak soleh tuh gitu. Iya. Salah ya, sebut ibu gue ya. Ajak ya ibunya dulu kasih minum, bawa aja minum dulu. Ibu haus Bu. Ya, kalau ibu kan sekarang Ayu Dewi mungkin udah bukan Ayu Dewi yang kecil lagi, bukan Ayu Dewi yang ditungguin lagi sama ibu. Mungkin Ayu Dewi sekarang juga udah punya suami, apalagi udah punya anak. Mungkin seiring berjalannya waktu semakin Ayu Dewi dewasa, sekarang Ayu Dewi tuh bukan anak remaja lagi,
Tetapi sekarang udah menjadi seorang ibu, punya suami yang pasti juga panutannya adalah suaminya. Ada nggak sih Bu rasa kangennya Ayu Dewi yang dulu? Tapi kan yang namanya waktu kan nggak bisa berulang lagi. Gitu. Iya, iya memang kadang-kadang suka gitu, suka kepengin gitu ya anter lagi Ayu. Tapi terus bapaknya. Jadi saya itu selalu bapaknya Ayu yang selalu bilang kamu tuh harus sadar bahwa Ayu udah punya suami. Jadi nggak bisa seperti dulu lagi. Ya saya juga sadar dan saya juga senang sekali karena suaminya Ayu tuh dia penuh pengertian, dia sayang sekali sama Ayu, dia ngerti bahwa Ayu tuh anak tunggal, jadi ya egoisnya dia tuh kadang-kadang masih ada. Nah itu yang saya takut, jangan sampai nanti suaminya sebel ya, anak egois banget. Tapi ternyata enggak, Ayu tuh sekarang udah dewasa, udah punya anak, udah jadi istri, udah jadi seorang ibu. Saya udah mulai tenang, jadi sedikit-sedikit saya udah bisa mulai untuk mengurangi ya rasa yang seperti dulu lagi, kembali kayak dulu. Saya udah bisa untuk menerima kenyataannya. Karena Ayu Dewi mau kasih sesuatu nggak buat Ibu di hari yang spesial? Ya sebenarnya setiap hari untuk orang tua kita adalah hari yang spesial ya. Tapi karena ini bertepatan dengan hari Ibu, ada mungkin dari Ayu mau memberikan sesuatu? Iya, sebenarnya aku tuh pengen kasih sesuatu untuk ibu. Tadinya mau abis Abis ini kasih hadiahnya. Bener? Karena iklannya banyak tetap di Dahsyat.